Saudara-saudaraku, hari ini saya beri tema perenungan kita dengan tema gunakanlah waktu secara bijak. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, di dalam hidup ini seringkali tanpa kita sadari kita mengabaikan satu anugerah terbesar dalam kehidupan kita, yaitu waktu. Mengapa? Karena kita terbiasa menerima anugerah itu dari hari ke hari secara cuma-cuma, secara gratis, dan otomatis selalu ada. Tiap hari ada waktu selalu untuk kita. Karena kita terbiasa menerima tiap hari, maka kita cenderung membuang-buang waktu, menyia-nyiakan waktu, meremehkan waktu, bahkan tidak memanfaatkan waktu secara maksimal. Contoh dalam kehidupan kita, oksigen atau udara yang kita hirup sesungguhnya adalah berkat terbesar dalam kehidupan kita yang kita sangat butuhkan tiap hari. Tanpa udara kita mati. Tapi berapa banyak orang menyadari anugerah terbesar ini dalam hidupnya? Saya yakin tidak banyak orang yang sadar, karena sejak kita lahir bumi sudah penuh dengan oksigen atau udara, sehingga lebih dari cukup untuk kebutuhan kita. Jadi sejak kita hidup secara otomatis kita cukup banyak udara, banyak oksigen yang tidak perlu kita cari-cari seperti halnya cari uang atau cari makan. Nah, karena terlalu berkelebihan dan berkecukupan udara yang kita dapatkan, maka kita mengabaikan saja, membuang-buang saja. Tetapi kita baru sadar ketika kita mengalami gangguan pernafasan, atau mungkin kita berada di tempat yang kadar oksigennya sangat sedikit. Itu baru kita menyadari betapa besarnya anugerah Tuhan yang itu udara dalam hidup kita. Oleh karena itu hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan bersama satu hal yang berharga dalam hidup kita, yaitu waktu. Sebab sehebat-hebatnya manusia, dia tidak bisa simpan waktu. Dia tidak bisa cipta waktu. Bahkan bagaimanapun canggihnya teknologi, tetap tidak bisa membuat waktu. Malahan siapa yang tidak gunakan waktu dengan baik, dia tidak manfaatkan waktu secara optimal, maka dia akan tergilas oleh roda waktu. Dia akan ketinggalan waktu. Oleh karena itu saudara-saudaraku, mari kita menyadari betapa pentingnya namanya waktu dalam kehidupan kita. Waktu yang dicatat dalam Alkitab ada 3. Yang pertama yang disebut kronos atau kronologi, yaitu urutan-urutan yang kita sebut dengan detik, jam, hari, bulan, tahun. Itu dalam Alkitab, dalam bahasa Yunani aslinya disebut kronos atau kronologi. Waktu yang hari ini yang saya akan bahas yaitu kairos atau kesempatan atau kas atau peluang yang selalu kita buang cuma-cuma, padahal kesempatan selalu ada untuk kita. Dan waktu yang ketiga yang dicatat oleh Alkitab yaitu ainos, yaitu waktu kekekalan bersama dengan Tuhan. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, sejak kita lahir satu-satunya hal yang menjadi milik kita di dunia ini, bahkan sampai orang termiskin pun miliki, yang Tuhan beri secara adil kepada kita, ialah waktu. Mau lu kaya kemana, mau miskin kemana pun, mau lu sakit atau sehat, tetap dikasih waktu. Satu hari 24 jam. Biarpun lu ada uang banyak, lu tidak bisa beli waktu. Atau mungkin ketika kekurangan waktu lu minta, kalau bisa diberi tambahan waktu 25 jam per hari. Jangankan jam, detik saja tidak bisa ada tambahan waktu. Oleh karena itu, hari ini kita akan belajar tentang kairos, kesempatan atau kas, waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan sampai
sia-sia. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, waktu ini terus berjalan ke masa depan, dan kita akan tinggalkan masa lalu. Tapi apa yang kita buat hari ini akan menentukan apa yang akan kita dapatkan di masa depan. Tuhan Yesus memberkati umat Tuhan yang hari ini hadir untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebegitu bangga dengan saudara-saudara saya semua yang hari ini hadir. Walaupun di rumah saya ada bagi pesta dan mungkin belum pulang, tetapi saya percaya bahwa hari ini sama yang datang diutus itu datang karena anugerah Tuhan. Saudaraku, waktu adalah sesuatu yang abstrak, sesuatu yang tidak bisa dipegang, diraba atau dilihat. Tetapi waktu itu harus dipergunakan agar supaya kita bisa kelola hidup ini dengan baik. Atau ada di sini yang pernah lihat waktu? Ada kok yang pernah lihat waktu? Memang kalau kita mau lihat waktu kita lihat jam, tapi itu bukan namanya waktu, itu jam. Atau kita pergi lihat matahari, atau kita lihat kalender, tapi itu bukan waktu. Itu hanya alat yang dipakai untuk menandai adanya waktu. Tidak ada orang yang pernah lihat waktu, saudara-saudaraku. Kita semua beraktivitas diatur oleh yang namanya waktu, detik, menit, jam, bulan, tahun dan selanjutnya. 1 menit 60 detik, 1 jam 60 menit, dan semua orang dapat jatah waktu yang sama. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, ada seorang teolog namanya Dr. Anwar Ismail, dia bilang begini, waktu itu unik karena waktu itu tidak dapat disimpan. Kita tidak dapat membeli waktu, kita tidak dapat meminjam waktu, kita tidak dapat menyimpan waktu, bahkan tidak bisa meminta tambahan waktu. Karena waktu yang diberikan kepada kita terbatas, maka satu hal yang harus kita lakukan yaitu disiplin waktu. Sebab sedikit saja kesalahan yang kita lakukan bisa membawa kita kepada persoalan yang serius berkaitan dengan waktu. Saya beri contoh. Kalau kita salah kelola hidup, biar masih muda pun lakukan kriminal, pasti habiskan waktu di dalam penjara. Atau sudah usur, sudah tua, sudah baik-baik, tinggal sedikit lagi mau pergi. Orang bilang nyawa sudah bawa tangan. Tetapi kalau tidak kelola hidup dengan baik, pasti habiskan sisa umurnya yang seharusnya dia pakai kelola untuk jaga cucu cecek, untuk perhatikan keluarganya, jadi tersia-sia karena salah mengelola waktu. Saudaraku, waktu ini bukan hanya bicara soal durasi, tapi waktu bicara tentang peluang, tentang kesempatan, tentang kas. Karena kita tidak pernah kembali kepada waktu yang sudah kita lewati, walaupun hanya sedikit saja. Oleh karena itu tema renungan kita hari ini, gunakanlah waktu secara bijak. Karena dalam bacaan tadi dikatakan bahwa ada orang bijak atau orang arif dan ada orang bodoh. Nah, siapa mau dikatakan sebagai orang bodoh? Tentunya kita di sini tidak mau dikatakan sebagai orang bodoh. Tetapi kalau firman Tuhan pagi hari ini datang kepada kita, semua orang pasti ingin memiliki hidup sebagai orang yang bijaksana. Nah, orang yang bijaksana atau arif itu yang bagaimana? Yang pintar memanajemen waktunya. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kita hidup diatur oleh waktu. Kita lahir, kita besar, kita jadi dewasa, kita tua, akhirnya kita mati. Itu rute waktu yang sudah ditentukan Tuhan. Tetapi tua atau lamanya hidup tidak menjamin kita menjadi dewasa. Ada orang yang umur tua juga masih kekanak-kanakan, tapi ada yang masih umur belia tapi dewasa.
Berarti menjadi dewasa atau kekanak-kanakan adalah pilihan. Tua itu pasti, mati itu pasti, tetapi dewasa adalah pilihan. Karena dia pandai mengelola yang namanya waktu. Oleh karena itu mari, mulai hari ini, belum ada kata terlambat untuk kita memulai. Kalau kita pernah membuang-buang waktu, pernah menyia-nyiakan waktu, hari ini adalah kesempatan terbaik untuk kita mengelola hidup secara bijak di dalam waktu yang Tuhan masih percayakan untuk kita. Pengkhotbah 3 dibilang begini, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, bahkan ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai, ada waktu untuk membenci, tapi ada waktu untuk saling mengasihi. Semuanya diatur Tuhan menjadi indah pada waktunya. Jadi Tuhan membuat segala-gala sesuatu yang kita alami dalam hidup ini bukan secara kebetulan, tapi ada dalam rancangan Allah. Hari ini Rasul Paulus menasihatkan, dia menulis surat kepada jemaat Efesus, salah satu jemaat dari 7 jemaat besar di Asia Kecil pada waktu itu. Efesus adalah kota terbesar kedua di Roma setelah Roma. Dia menasihatkan kepada jemaat di Roma, di Efesus dikatakan bahwa kelola waktu dengan baik, perhatikan waktu dengan seksama, bagaimana cara kamu hidup. Karena hidup yang sekarang yang kita kelola dengan baik akan menentukan bagaimana akhir hidup kita di kekekalan bersama dengan Allah. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya mendapat WA dari seorang hamba Tuhan, dan saya sangat terkesan ini WA sehingga saya simpan. Dan ketika saya membukanya kembali, saya membaca tentang waktu. Maka hari ini saya juga ingin memberitahukan kepada saudara pesan WA itu bilang begini. Di situ dia tulisan itu kalau kita buka dia muncul. Tulisan pertama yang saya baca di situ bilang waktu. Lalu dimulai pada poin pertama bilang begini. Waktu seorang sedang kaya atau sedang sukses, ada begitu banyak teman kenalan yang datang kelilingi dia. Tapi waktu dia miskin, dia susah, dia sakit, banyak orang menjauhi dia. Di situ baru kita tahu siapa yang asli, siapa yang palsu, siapa yang teman, siapa yang lawan. Yang kedua, dengan begini, soal waktu juga masih muncul waktu.